Standar Audit 265. Pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. Auditor diharuskan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit pada saat mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Tujuan auditor adalah untuk mengomunikasikan dengan semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor selama audit, dan menurut pertimbangan profesional auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan Standar Audit 265. Yang pertama, auditor harus menentukan apakah berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. Yang kedua, menentukan berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, apakah defisiensi tersebut secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan. Yang ketiga, mengomunikasikan secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu. Yang keempat, mengomunikasikan kepada manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara tepat waktu. Materi penerapan dan penjelasan lain. Penentuan apakah defisiensi dalam pengendalian internal telah diidentifikasi. Yang pertama, dapat membahas fakta-fakta dan kondisi yang relevan dengan audit atau temuannya dengan manajemen pada tingkat yang tepat. Yang kedua, auditor dapat memperoleh informasi relevan lain yang dapat digunakan untuk pertimbangan lebih lanjut. Defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Defisiensi signifikan mungkin saja terjadi meskipun auditor belum mengidentifikasi kesalahan penyajian selama auditnya. Komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal. Yang pertama, komunikasi atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, komunikasi atas defisiensi dalam pengendalian internal kepada manajemen. Yang ketiga, komunikasi atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal kepada manajemen. Yang keempat, komunikasi atas defisiensi lainnya dalam pengendalian internal kepada manajemen. Yang kelima, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dan yang keenam, isi komunikasi tertulis atas defisiensi signifikan dalam pengendalian internal. Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan tingkat kerincian komunikasi. Yang pertama, sifat entitas. Yang kedua, ukuran dan kompleksitas entitas. Yang ketiga, sifat defisiensi signifikan yang diidentifikasi oleh auditor. Yang keempat, komposisi tata kelola entitas. Yang kelima, ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, komunikasi atas tipe spesifik dalam defisiensi pengendalian internal.